Kalau kalian mau mengiklan di Facebook, mau melakukan atau memasang iklan di Facebook, berjualan di Facebook dengan iklan, kalian harus mendapatkan produk yang marginnya sekitar 100 ribuan. Baik teman-teman sekalian, saya mau nunjukin ini ya. Ini ada screenshot ya, ada screenshot dari dashboard iklan saya pagi ini. Ini iklan IKEA. Jadi ini adalah iklan produk IKEA ya, IKEA yang perfect set. Jadi perfect set itu yang IKEA itu di produk itu ada 5 item ya dalam satu paket ya. Pertama ada facial wash. Jadi kita harus cuci muka dulu sebelum melakukan perawatan biar bersih gitu, kotorannya terangkat semua ya. Ada facial wash isinya 100 mililiter. Kemudian ada toner, jadi setelah kita cuci muka ya kemudian kita keringkan airnya lalu kita pakai toner. Yang berikutnya ada serum wajah. Ya, ada serum wajahnya isinya 20 mili. Kemudian yang keempat itu ada krim siang. Ya, krim siang itu dipakai pagi hari ketika teman-teman baru mandi kemudian sudah perawatan, pakai krim siang itu ada SPF ya namanya ya, ada SPF-nya itu untuk melindungi wajah kita dari sinar matahari. Dan yang terakhir ada krim malam. Krim malam itu dipakai untuk ya pas mau tidur ya. Rangkaiannya gitu, cuci muka pakai toner, kemudian pakai serum, lalu pakai krim ya, pagi dan malam ya. Nah kalau ini dilakukan teman-teman, kalau ini dilakukan dengan sangat baik, saya yakin ada hasilnya ya. Saya sebelum menjual produk IKEA ini itu sudah dites ke istri saya sendiri dan saya pakai ya. Tapi memang pigmen wajah saya kan memang gelap ya, wajah saya nggak putih, tapi memang ada perubahan lah ya, ada perubahan. Jadi kalau aku tuh ngerasanya, saya tuh ngerasanya pas lagi wudhu gitu ada sedikit perubahan lah. Ya gitu. Nah, dashboard iklan yang tadi itu, yang screenshot ini nih ya, screenshotnya lihat di sini ada, munculin lagi. Nah, screenshot ini adalah iklan dari Perfect Set IKEA ya, Perfect Set Brightening IKEA ya. Yang paling laris memang yang brightening kalau di IKEA ya. Mungkin orang Indonesia itu karena wajahnya adalah, warna kulitnya eksotis gitu ya, eksotis, sawo mateng, gelap dan sebagainya. Mereka memimpikan untuk punya wajah yang mungkin lebih putih atau lebih cerah. Sehingga wajar brightening itu menjadi yang sangat laris di IKEA. Nah, teman-teman lihat di screenshot ini, munculin lagi ya. Di screenshot ini, itu terlihat bahwa ada pembelian satu ya. Jadi kalau dibaca ada hasil satu. Hasil itu artinya ada yang pesan satu orang. Hasilnya adalah pemesanan. Kalau teman-teman lihat yang saya optimalkan adalah, yang saya tracking adalah pembelian ya. Bukan lead, bukan add to chart, bukan add payment info, tapi purchase atau pembelian. Kenapa gitu ya? Kenapa pembelian? Yang pertama jawabannya adalah ya suka-suka saya. Iya, saya dari 2016, 2017 ketika saya pakai Pixel itu saya dari awal memang pembelian. Karena saya menganggap orang yang pesan itu sebenarnya sudah pengen beli, walaupun saya pernah disalah-salahin gitu ya, disalahin sama beberapa suhu, beberapa mastah katanya harusnya kalau pembelian itu adalah untuk orang-orang yang memang sudah melakukan pembayaran. Contohnya misalkan kalau teman-teman beli di marketplace gitu ya, pesen kemudian setelah pesan masukin ke keranjang lalu bayar nanti dikirim. Kan biasanya begitu. Nah itu cocoknya pakai purchase. Kalau saya itu kan pakai form ya, form yang lengkap. Kemudian dia akan pesan mengisi form itu selengkap mungkin datanya ya. Kemudian setelah itu akan di follow up sama CS. Sehingga sebenarnya mereka belum bayar tapi sudah pesan dengan mengisi data yang sangat lengkap di form saya. Kata suhu ya, kata beberapa suhu bilang harusnya dirimu pakainya add payment info atau add to chart ya. Nah, seperti itulah. Tapi yang paling penting adalah yang paling mendekati kata suhu sebelah katanya harusnya pakai add payment info. Jadi karena masih memberikan data ya, belum melakukan transfer. Tapi saya pikir sudahlah nggak masalah gitu ya. Saya menganggap bahwa Jelibet banget. Saya menganggap Pixel itu ya tempat mengumpulkan data saja. Dan saya merasa bahwa purchase itu audiensnya punya kualitas yang lebih baik daripada yang lain. Ya saya pernah coba gitu ya. Ketika saya set iklan, ini bahasanya teknis banget ya. Jadi teman-teman yang masih newbie pasti kebingungan nih apa yang saya bilang gitu. Tapi buat teman-teman yang sudah ngiklan mungkin paham.
Ketika saya coba purchase ya, lalu saya coba pindah, coba jangan purchase deh, add payment info atau add to chart atau lead, itu ternyata jangkauannya berubah. Ya, jadi kalau pas masukin purchase jangkauannya lebih kecil daripada leads misalkan. Ya, dari sini saya tahu bahwa ternyata event pixel ini mempengaruhi kualitas audiens. Menurut saya bisa jadi salah. Ya, sehingga dari lama ini saya ngiklan ya, dari beberapa tahun ini saya ngiklan, saya selalu pakai purchase dan itu hasilnya jauh lebih bagus daripada yang lain-lain. Makanya saya sampai sekarang masih memakai purchase walaupun disalah-salahin nggak masalah. Ya, ya suka-suka saya kan itu adalah iklan saya. Itu ya hasil satu. Nah, dari dashboard ini ya, yang screenshot yang tadi itu yang pertama ada hasil satu. Kemudian ada jangkauan ya. Teman-teman bisa lihat di situ ada jangkauannya. Jangkauannya itu iklan saya tadi pagi baru menjangkau 208 orang. Ketika iklan ini berjalan menghabiskan uang totalnya 25.000 ya, totalnya 25.000 sudah disedot oleh Facebook, lalu menjangkau 208 orang ya kan, 208 orang menjangkau dan ada satu orang yang beli dari 208 orang itu ya. Nah, kemudian biaya per hasilnya berapa? Biaya per hasilnya sehingga totalnya biaya per hasilnya adalah 25.000. Biaya per hasil itu artinya gini, saya harus membayar 25.000 ya kepada Facebook ya untuk mendapatkan satu pesanan yang sudah mengisi form 25.000. Ini worth it enggak gitu kan? Pertanyaannya gitu. Ada yang bilang 25.000 itu mahal, ya kan? Ada yang bilang murah. Sebenarnya mahal atau murah itu tergantung dari apa? Dari profit yang kita dapatkan. Kalau teman-teman jualan Hikea ya, jualan Hikea yang perfect set brightening itu ada 5 produk dengan harga 369.000. Kalau teman-teman ikut jualan ya, gabung ke sekolah fb@.com, kemudian ikut jualan Hikea, itu teman-teman dapat marginnya sekitar 152.000 ya. Untuk yang beriklan di Facebook 152.000 itu sangat gede sehingga bisa lebih leluasa untuk beriklan. Ya, kenapa lebih leluasa? Ya karena marginnya 152.000. Sehingga kalau misalkan saya 25.000 keluar dan dapat satu konsumen dia beli, ya berarti saya masih profit. 152 dikurang 25.000, 127.000 rupiah. Masih profit segitu. Sehingga 25.000 ini jatuhnya menjadi murah. Ya. Tapi ada yang bilang 25.000 itu biaya per hasilnya mahal bang katanya. Ya mungkin yang dia jual profitnya cuma 50.000 atau profitnya cuma 30.000 sehingga 25.000 pun dia sudah mengatakan bahwa ini mahal. Nah, dari sini kita belajar teman-teman. Dari sini kita belajar bahwa saya sering bilang kepada orang-orang yang mau beriklan di Facebook, kalau kalian mau mengiklan di Facebook, mau melakukan atau memasang iklan di Facebook, berjualan di Facebook dengan iklan, kalian harus mendapatkan produk yang marginnya sekitar 100 ribuan. Agar apa? Agar leluasa gitu loh. Kalau marginnya cuma 60.000, 50.000, nah itu nanti repot. Karena kita harus ngebayar iklan di Facebook. Harus bayar iklannya, harus mikirin gaji CS-nya, harus mikirin gimana kalau nanti return gitu loh. Udah dikirim COD tapi kemudian konsumennya pas sudah nyampe gitu ya. Lalu konsumennya bilang, saya nggak jadi beli deh, uang saya habis. Nah, ada kejadian kayak gitu? Ada gitu. Ada kejadian kayak gitu. Ada konsumen-konsumen yang dia sudah pesan dengan kesadaran dia pesan oke, di follow up oke, pas sampai di sana dia bilang, "Oh, maaf uang saya udah kepake." Lalu balik ke kita barang itu dan kita harus ngebayar returnnya kan. Ongkos kirimnya kan kita harus bayar. Nah, hal-hal seperti ini kan harus dipikirkan, ya kan. Kemudian kita harus mencari produk yang marginnya cukup besar agar hal-hal sepele yang tadi ya itu bisa tertutupi kalau misalkan terjadi kepada kita. Ya, itulah kenapa saya bilang sekali lagi kalau mau ngiklan di Facebook kalau bisa marginnya adalah minimal 100.000. Itu juga nasihat dari mentor saya. Kalau mau ngiklan di Facebook minimal 100.000 bang. Kalau di bawah itu kita agak susah. Pertanyaan berikutnya adalah kalau misalkan teman-teman punya produk yang tidak sampai 100.000 marginnya itu gimana? Nah, kalau ada yang bertanya seperti ini atau punya produk yang memang marginnya tidak begitu besar, teman-teman bisa melakukan beberapa hal. Satu, ya, kalau marginnya kecil, teman-teman bisa menjual dengan cara bundling. Ya, bundling. Misalkan kalau satu produk nih marginnya 50.000, bagaimana biar 100.000? Ya kita jualnya langsung 2 produk, ya kan? Beli 1 gratis 1, misalkan gitu. Anggap saja saya jualan produk A.
produk A ini marginnya sekitar 50.000 atau 60.000. Kata Bang saya kan kalau ngiklan harus minimal 100.000 nih. Oh ini berarti harus dibundling saja. Beli handphone ini, beli satu gratis satu harga sekian gitu. Sehingga nanti dia beli satu gratis satu marginnya 100 ribuan. Nah seperti itu, bisa dengan cara bundling. Kemudian kalau tidak bisa dengan cara bundling, sisipkan bonus. Misalkan ini satu, ditambah lagi bonus apa, ditambah lagi bonus apa, ditambah lagi bonus apa. Lalu karena bonusnya banyak, naikin harganya sehingga marginnya bisa 100 ribuan. Carilah produk-produk yang tidak begitu mahal untuk dijadikan bonus. Misalkan saya jualan serum Hikea. Lalu saya di situ apa yang saya kasih bonus, misalkan saya kasih bonus spons untuk make up gitu ya, atau bonus apapun 2 atau 3, satu pun nggak masalah. Lalu harganya dinaikkan karena kita memberi dia bonus. Jadi bisa dua itu, bundling, kemudian bonus. Yang ketiga, kalau memang marginnya tidak banyak, yang ketiga teman-teman bisa menjual keagenan. Ya, misalkan nih marginnya tipis, ya udah kita jual agen. Yuk siapa yang mau jadi agen Hikea misalkan gitu ya. Di mana di setiap kota kita bisa satu orang nih, tapi syarat pembeliannya adalah sekian. Nah gitu. Nah dengan cara seperti ini maka teman-teman bisa mendapatkan margin yang lebih besar, ya lebih besar, dan itu nutup biaya iklan. Ya ini ada satu mastah ya, ada satu mastah yang dia itu jualannya es lilin. Ya, dia jualannya es lilin. Bayangin aja teman-teman. Mungkin saya sudah sering cerita ini ya. Tapi memang saya salut dengan kreativitas dia gitu. Salut dengan kreativitasnya, dia jualan es lilin dan bisa profit sampai puluhan juta setiap bulan. Ya. Nah, yang dia jual adalah bukan satuan gitu. Misalkan ada es lilin lalu kita iklanin dijual satuan. Nah, itu bukan seperti itu yang dia jual. Yang dia jual adalah keagenan. Yuk, siapa yang mau punya tambahan penghasilan? Jadi copywritingnya gitu. Yang mau punya tambahan penghasilan dari rumah, bisa nih jualan es lilin, ya kan? Es lilinnya enak, ya kan? Sudah BPOM misalkan, rasanya ada A, B, C, D gitu. Lalu misalkan dia tunjukin bahwa banyak orang yang sudah jadi agen juga dan ngasih testimoni, taruh testimoninya. Kemudian kalau daftar agen misalkan dapat es lilin sekian puluh piece, kemudian dapat termosnya, kemudian dapat stikernya, kemudian dapat apalagi, dan dia jual dan dia jual paket keagenan itu dengan harga 1.500.000 kalau nggak salah, atau 1.700.000-an. Di situ dia dapat margin sekitar 500 sampai 700 ribuan sekali orang mendaftar agen. Nah, sekarang agen dia itu sudah banyak dan ada di seluruh Indonesia. Bayangin. Kadang-kadang kita mikirnya bahwa emang bisa ya jualan ini gitu. Jualan es lilin memang bisa ya gitu. Ternyata dia bisa. Nah, ini bisa dicontoh nih teman-teman. Bisa dicontoh dengan cara ngejual produk yang lain, misalkan frozen food gitu ya. Lalu kemudian apalagi daging gitu ya, atau apapun lah. Kira-kira apa yang bisa kita jual keagenannya. Karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang pengen jualan juga tapi dia nggak punya produk. Nah, kita muncul iklan kita tayang ke mereka dan mereka bisa jadi akan membeli paket keagenan itu. Nah, seperti itu teman-teman. Itu kalau misalkan produk kita jualannya murah ya. Lalu ada beberapa contoh lagi ya. Kemarin ada salah satu member di sekolahfbr.com. Nah, member di sekolahfbr.com ini ya, dia jualan milidi. Milidi itu kan ya jajanan gitu loh. Jajanan harganya paling nggak nyampe 10.000 gitu kan. Murah banget, tapi dia iklanin di Facebook, iklannya konversi, budgetnya itu 1 bulan sekitar 2 jutaan katanya iklannya. Dan dia hanya menarget wilayahnya dia saja sehingga dia mengcover untuk pengiriman dalam waktu cepat. Nah, saya nanya kan, Mas jualan milidi, budget iklan berapa? 15.000 sampai 20.000-an lah kalau nggak salah gitu ya. Intinya sebulan kata dia maksimal 2 jutaan. Profit nggak? Dia bilang profit ya. Profitnya sama 2 juta atau 3 jutaan. Saya bilang, itu kok bisa profit ya jualan milidi? Ini jualnya keagenan atau apa gitu ya. Karena saya punya teman yang tadi yang es lilin jualnya keagenan. Tapi dia cerita bahwa ternyata jualnya bukan keagenan, tapi dia jualnya adalah satuan. Lalu saya bilang, kok bisa profit banyak? Nah, dia cerita bahwa orang kalau beli milidi karena harganya sangat murah, itu kalau beli di iklan dia itu nggak cuma 1 piece. Jadi yang beli itu kadang sampai 100 piece dikirim ke sana, ada yang 20, ada yang 30 gitu.
Karena kan harganya sangat murah, misalkan 3.000 atau 5.000. Sehingga pembeli juga mikir kan, kalau cuma beli satu 3.000 diantar kan nggak banget gitu. Akhirnya konsumen itu belinya bisa 50 piece, bisa 100 piece, akhirnya profit dia juga banyak. Ini jualan mie lidi. Ya, marginnya itu kata dia sekitar 1.000 atau berapalah. Dan itu ternyata bisa profit. Ya walaupun kata dia berat katanya, berat. Jauh lebih baik kalau misalkan ada produk yang profitnya tinggi dan mudah ngejualnya, itu memang jauh lebih baik yang seperti itu kata dia gitu. Ya dong, effortnya kan nggak jauh beda. Ngiklan Milidi sama ngiklan produk yang profitnya tinggi kan sama aja. Ya ngerunning iklan gitu. Jadi effortnya sama. Kalau memang ada yang margin lebih tinggi kenapa enggak kan gitu. Tapi ini saya menjawab ya bahwa ada beberapa orang yang ngiklan produk yang marginnya nggak tinggi ternyata dia bisa profit. Tapi profitnya ya tadi kayak kata dia sebulan kayak 3 juta atau 4 juta gitu lah. Itu udah banyak banget gitu loh. Kalau mau dapat miliaran agak susah kata dia. Ya jualan milidi soalnya kan. Nah itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga teman-teman, itu ada juga member di sekolahfbr.com. Itu member di situ dia jualan durian ya. Jualan durian dan kemudian dia bisa menjual durian itu dan kebeli mobil. Walaupun kemarin waktu dia ngasih tahu, alhamdulillah kebeli mobil nih Chevrolet Captiva ya, Captiva itu dia beli second sih kata dia gitu. Tapi dia bangga gitu ya, dari praktekin ilmu di sekolahfbr.com, dia praktekin untuk jualan durian, ternyata bisa kebeli mobil walaupun second sekali lagi, tapi kan cash ya. Nah, ini saya tanya jualan duriannya gimana gitu ya. Dia cerita bahwa jualan duriannya dia cuma menyasar Bogor saja. Kebetulan dia orang Bogor. Misalkan dia menyasar Bogor saja, Bogor kota atau apa gitu ya. Kemudian dia jualnya itu duriannya itu masih utuh ya. Dan dia kasih garansi kalau nggak enak nanti diganti. Nah, bagaimana dia bisa memberi garansi? Dia pun minta garansi sama petani duriannya. Dia bilang kalau nanti ada yang beli dan ternyata nggak manis, bisa diganti apa? Nah, petaninya juga menyanggupi sehingga dia bisa bilang bahwa kalau nanti duriannya nggak enak, maka boleh diganti gitu. Nah ini jualan durian ya, jualan durian. Jadi ini sebenarnya bisa ya, bisa dilakukan. Bahkan kalau misalkan teman-teman, saya sempat punya ide begini loh. Saya sempat punya ide begini teman-teman. Karena berkaca tadi ya, jualan durian aja bisa kebeli mobil gitu dengan Facebook Ad. Saya waktu itu pernah sekali mau jualan alpukat. Ya, jadi saya punya kenalan, dia punya alpukat cukup banyak, dari dia murah banget karena dia memang punya petani banyak dan hasilnya banyak, jadi murah harganya ketika itu. Lalu saya bilang, saya jajal deh jualan alpukat gitu ya. Saya berpikir nih, kalau misalkan kita jualan alpukat menyasar kota Bogor saja dan harganya paling murah di mana-mana gitu ya, karena kita memang langsung dapat dari petani, seharusnya kita punya database konsumen nantinya. Database konsumen ini itu kita bisa buat untuk cross selling. Dia beli buah ke kita alpukat dan kita tahu bahwa ternyata ini adalah database orang-orang yang sudah beli alpukat. Suatu saat kalau kita mau ekspansi bisnis ya, dapat supplier semangka misalkan, dapat supplier durian atau buah-buah yang lain, setidaknya kita sudah punya database dan kita bisa blast ke mereka bahwa selain alpukat kita punya durian nih gitu loh. Dan dia akhirnya ya udah aku beli alpukatnya sekilo misalkan, beli duriannya satu, beli ini satu. Nah akhirnya terjadilah cross selling dan kemudian ini akan seperti bola salju, kecil tapi kalau dia menggelundung terus lama-lama menjadi besar. Waktu itu saya punya ide seperti itu gitu ya. Dari alpukat dulu, nanti setelah alpukat bisa buah yang lain, bisa buah yang lain. Lalu kalau sudah banyak database-nya, kita bisa juga jualan sembako kan. Kita nyediain beras juga nih, kita nyediain daging juga nih, ayam juga nih gitu, telur dan sebagainya. Nah itu bisa jadi bisnis yang sangat besar kalau memang diseriusin. Tapi waktu itu kendalanya akhirnya saya tidak jadi jalan ya, karena tidak jadi jalan tuh bingung, mikirin teknisnya bingung. Kemudian pas saya datang ke petaninya, ternyata petaninya itu dalam tanda kutip mengingkari janjinya dan saya tidak bisa ngambil. Waktu itu kan saya minta misalkan 100 kilo dulu gitu ya. Nanti kalau 100 kilo habis baru ini, ternyata mungkin dia tergiur dengan pembeli yang lain yang langsung beli semuanya gitu ya. Akhirnya saya nggak jadi jalan. Padahal kalau dipikir-pikir, coba teman-teman bayangin. Misalkan saya mengiklankan alpukat, lalu ada yang beli ya kan. Alpukatnya langsung dari petani jadi murah banget dan ada yang beli ya, akhirnya saya punya database yang banyak. Ya database yang banyak itu bisa kita follow up lebih lanjut untuk jualan yang sejenis gitu.
Lama-lama kita bisa jualan sembako online. Bayangin teman-teman, kalau misalkan kita bisa jualan sembako online, misalkan teman-teman sekarang tinggalnya di Bogor, atau teman-teman di Surabaya, atau di manapun lah ya. Kalau misalkan kita jualan sembako online, ya kan, dan kita punya 1.000 konsumen loyal, jadi misalkan kita punya 1.000 konsumen loyal, ya. Nah, kalau misalkan setiap konsumen belanjanya dalam 1 bulan 1 juta, ya 1 bulan ya bukan sehari. Jadi misalkan kita punya 1.000 konsumen, ya konsumen ini kan pasti butuh sembako, ya butuh beras, minyak goreng, tepung, telur, dan lain-lain. Lalu kita menyediakan itu semua dan dia belanja 1 juta minimal setiap bulan, maka dikali 1.000 saja. 1 juta dikali 1.000 berapa? 1 M. Kan itu udah omset yang lumayan gitu loh. Dan cari 1.000 orang di kota-kota besar ya mungkin mudah gitu ya. Mungkin kalau menggunakan Facebook Ad atau Google Ad. Ya buktinya Sayur Box itu kan prinsipnya seperti itu, tapi dia jualan sayur online. Dan yang lain-lainnya. Kenapa kita nggak buka toko sembako online gitu yang menyediakan semuanya lengkap ya? Rumah mana yang di dalam rumahnya itu nggak ada beras ya? Di Indonesia rata-rata setiap rumah punya beras. Dan kalau kita bisa dapat beras dari petani cukup murah, lalu kita packing ulang dengan mereknya kita, dengan brandnya kita, lalu kita iklankan dengan cukup murah, orang pasti tertarik ya. Ini kualitas bagus. Ya kalau di luar sana dijual misalkan 75.000 per 5 kilo. Kita ngejualnya misalkan 69.000 per 5 kilo. Ya, dengan kualitas yang sebagus ini pasti orang akan beralih gitu loh. Akan beralih. Kemudian ketika dia sudah beralih, kita bisa menawarkan yang lain. Bu, mau beras saja atau mau dikirim yang lain? Kita ada telur juga, ada tepung juga, ada minyak goreng juga, ada gula putih juga. Nah, mau semuanya atau mau beras saja? Sebagai ibu-ibu yang mikirnya itu adalah efisiensi, dia pasti ya udahlah belanja sekalian gitu loh. Apalagi kalau kita marginnya memang nggak ngambil cukup besar. Kita mementingkan agar orang loyal ke kita, lalu dia akan beli terus ke kita setiap bulan. Ya tadi kalau 1.000 konsumen belanjanya 1 juta, maka dalam 1 bulan kita dapat omset 1 miliar. Ya, kalau misalkan jualan sembako itu kan profitnya, saya nanya sama teman katanya profit sembako itu sekitar 5% lah profit bersihnya gitu. Nah 5% dikali 1 miliar itu kan berarti 50 juta ya profit bersihnya dalam 1 bulan, kan lumayan gitu. Kita punya pekerja berapa ya tinggal gajinya, profit bersih itu kata teman saya 5% berarti sudah semua. Dia dapat 50 jutaan. Ya anggaplah 40 lah gitu ya. Itu pun sudah sangat besar gitu loh. Ya teman-teman. Jadi ini ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian bahwa ngiklan, tadi saya bilang ngiklan di Facebook itu kita harus ngeluarin uang ya. CPR saya tadi 25. Nah, karena kita ngeluarin uang, kita harus mendapatkan margin yang cukup besar agar uang yang kita keluarkan itu tertutupi dengan baik. Walaupun begitu, ternyata ada orang-orang yang bisa menjual produk dengan margin yang cukup kecil, tapi dia bisa profit. Dan saya tadi memberikan beberapa contoh member dari sekolah fbad.com. Ya teman-teman, semoga ini ada manfaatnya ya. Tetap semangat, walaupun sekarang mungkin sering disable. Tadi saya barusan pagi-pagi disable akunnya. Dan saya cek, wah disable permanen. Ya sudah. Ya, kalau sudah disable permanen ya lupakan saja akun itu, kemudian kita beralih ke akun yang lain ya. Sampai jumpa di video yang lain teman-teman. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan bye bye.